Tes, tes, satu, dua, tiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Kita masuk ke pertemuan 13. Jadi tinggal 12 pertemuan lagi. Juga artinya tinggal 2 minggu lagi pengerjaan proyek tugas akhir kalian masing-masing. Yaitu pertemuan 14 dan pertemuan 15 ya. Kemungkinan WAIS-nya adalah awal Desember, awal Januari, Februari libur, Maret masuk semester genap. Oke, di pertemuan 13 ini saya akan bahas tentang event. Event itu apa? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang graphical user interface menggunakan Java Swing, menggunakan Java Native. Nah, kalau sudah bisa menampilkan, buat label, icon, menambahkan, event adalah bagaimana ketika sesuatu atau komponen dalam Java AWT itu kita klik, apa yang akan terjadi? Apakah menampilkan frame baru, menampilkan data, memunculkan sesuatu gitu. Nah, itu dia di handle ada namanya event dalam bahasa pemrograman. Definisinya adalah event adalah suatu kejadian di mana kondisi dari suatu objek berubah. Event dibuat sebagai hasil interaksi user dengan GUI. Jadi supaya aplikasi kita ada interaksi dengan user ya. Jadi proses inputnya, proses editnya, proses menampilkan datanya. Sebagai contoh adanya klik pada tombol, adanya pergerakan mouse, ataupun ketika adanya pemasukan karakter melalui keyboard, input data. Event handling, penanganan event adalah suatu mekanisme yang mengendalikan event dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukan ketika event terjadi. Di Java, semua event yang terjadi akan menghasilkan sebuah kelas event, dan kelas yang digunakan adalah listener, event listener. Jadi apa itu event listener? Nah, sebelum masuk ke event listener, jenis-jenis event, ada kelas event yang tersedia berbagai macam, diantaranya adalah kelas action event, adalah ketika terjadi penekanan tombol atau double klik, kita bisa menggunakan kelas action event. Terus ada kelas key event, adalah kelas yang terjadi kita memasukkan karakter. Terus ada kelas mouse event, kelas yang terjadi ketika sebuah aksi mouse terjadi. Terus ada kelas Windows event, adalah kelas yang terjadi ketika ada perubahan status di window. Setiap jenis event memiliki metode dan atribut masing-masing. Nah, metode itu apa, atribut itu apa, harusnya sudah jelas, sudah paham. Saya jelaskan sebelum UTS ya, metode, atribut, fungsi, dan lain-lain, konstruktor dan lain-lain. Terus apa yang disebut event listener? Event listener merepresentasikan interface yang bertanggung jawab untuk menangani event. Jenis event listener ada action listener, key listener, mouse listener, yaitu listener untuk action event. Jadi ini listener untuk event-event yang ada di tadi sebelumnya. Setiap listener punya metode yang harus diimplementasikan. Nah, di sini saya melampirkan Google Drive, contoh sebuah aplikasi yang sudah ada implementasi dari event-event yang ada. Kemarin kita sudah belajar tentang koneksi database MySQL ke Java menggunakan JDBC, ODBC ya. Kalau ODBC itu Oracle, kalau JDBC itu MySQL. Nah, project WISE-nya apa? Project WISE-nya adalah membuat project dalam bentuk aplikasi. Saya sarankan sih udah ada halaman home-nya, sudah ada login dan logout, ada loginnya, ada proses loginnya, terus menampilkan datanya, proses input, edit gitu ya. Nah, ini contoh, silakan di-download dan dijalankan untuk apa? Untuk mempelajari proses event yang terjadi. Kalau sudah di-download, dijalankan, kalian buka main programnya. Main programnya itu yang mana? Main programnya adalah hitung luas ya. Cara taunya gimana? Yang ada tulisan ini, void main string arguments. RGS, ini artinya kita main program. Nah, di sini silakan dijalankan, run Java. Oke, low access. Kalau pertama kali menjalankan pasti akan muncul data. Nah, muncul ini program utamanya, aplikasi hitung luas, ada persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga. Jadi kalau kita klik segitiga, maka akan muncul hitung persegi. Akan muncul outputnya, terus kita cancel, dia balik lagi, kita menu persegi panjang. Nah, ini contoh event dan listener. Kalau kalian perhatikan di sini, saya perkecil dulu. Public class hitung luas, di sini ada beberapa file, jadi ada macam-macam file kan. Tadi ada frame pertama halaman utama, terus frame kedua, ketiga dan keempat. Ada lingkaran Java, persegi, persegi panjang dan segitiga. Di sini yaitu ada label cek persegi panjang, cek lingkaran, cek segitiga. Namanya persegi panjang, cek box ya, makanya checkbox. Terus ini public hitung luas, titelnya aplikasi hitung luas.
kita set ukurannya, lebarnya 400, tingginya 150. Sebenarnya saya ingin memperbesar aplikasinya, tinggal ganti ini menjadi 700, terus tingginya saya tambahkan 450, kalau di save, terus dijalankan, nah yang muncul nanti akan lebih besar. Nah, jadi lebih besar ya, ukuran layarnya lebih besar. Oke. Terus ini kita buat panel baru, J-panel sama dengan new panel, terus grid layout-nya ini menggunakan grid layout, bukan layout null. Jadi kita tentukan row-nya ada 4, kolomnya ada 1, set layout grid, panel add checker. Ini kita add checkbox-nya. Terus di sini adalah action listener-nya, add action listener this, cek persegi panjang, cek lingkaran, cek set visible way through, selection location say null. Nah, ini action itu untuk menghandle pilihan yang dipilih, yang dicek itu apa ya. String pilihan add get action comment untuk mendata, mengecek bagian mana yang dicentang. If cek persegi adalah is selected, kalau yang cek persegi selected, persegi tagline new persegi. Kita akan membuka file persegi.java. Nah, di sini adalah file persegi.java. Dan seterusnya. Kalian bisa pelajari di sini event dan action listener. Nah, untuk project wise-nya bagaimana? Kemarin saya sudah nge-share link untuk perkembangan project ya. Jadi di sini project OSW belum ada yang isi. DI20A1 dan DI20A2 ya. Jadi kalau sebelumnya sudah ngisi di data projectnya, yang coba saya cek dulu yang sudah ngisi ada berapa kelompok. Untuk yang TI20A1 sudah ada beberapa kelompok, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ntar saya lihat. TI20A1 sudah ada yang ngumpulin 8 kelompok, yang 20A2 baru 4 kelompok, sisanya silakan ngumpulin. Yang 20A1 ada data mahasiswa, penilaian mahasiswa, sistem pemeriksaan online, biodata. Oh, ini 20A2. Kalau yang 20A1 sistem informasi apotek, aplikasi pemesanan tiket, program aplikasi penjualan, buku, aplikasi input. Nah, ini aplikasi input barang ke dalam database. Ini apa maksudnya? Maksudnya barangnya apa? Kalau barangnya buku ya buat aja judulnya langsung aplikasi pendataan buku gitu ya. Kalau barangnya inventory ya aplikasi pendataan inventory. Jangan input barang ke dalam database. Jadi disebutkan nama data yang disimpannya itu apa, biar spesifik judulnya. DB VNet ini nanti dijelaskan ya maksudnya apa. DB penjualan ini juga sistem antrian loket. Oke. Nah, kalau sudah diisi, kalian isi progres ya. TI21 contohnya ini. Linknya sudah saya share ya. Sebagian sudah saya masukkan. Kalau belum nanti saya tambahkan. Jadi progresnya diisi apa? Kalian pilih judul aplikasi yang sudah kalian pilih. Kalau belum ada nanti kasih tahu saya biar saya tambahkan. Terus tambahkan jenis teknis jalannya program. Kalian tulis teknis jalannya program itu apa, database-nya apa, koneksinya apa, frame-nya apa saja. Terus upload desain database dan screenshot output program dalam bentuk PDF. Jadi desain database-nya ada berapa database, 1 atau 2 atau 3. Terus output programnya screenshot-nya. Nah, kalau sudah, nanti ketika UAS itu adalah kalian mengumpulkan laporannya. Setelah itu apa? Setelah itu kalian expose hasil UAS ya. Jadi namanya apa ya? Biasanya itu pameran, show, pameran, show, expose, atau apapun itu ya namanya. Misalnya pameran project UAS gitu ya. Silakan dibuat masing-masing tiap kelompok silakan buat banner untuk X banner seperti ini masing-masing kelompok. Isinya apa? Nah, nanti ketika UAS setelah kalian mengumpulkan absen di ruangan, jadi nggak perlu buat hanya ngumpulin laporan saja, nggak perlu sampai ngerjakan sesuatu. Setelah itu bannernya ini kalian taruh di lantai 2 dan lantai 3. Kalau lantai 2 udah penuh ya lantai 1 atau lantai 3 gitu ya. Kalian taruh bannernya, kalian desain bannernya. Terus nanti akan saya buat sistem polling. Jadi ada orang datang, semakin banyak yang ngevote, maka nilainya juga ada poin untuk nilai pollingnya semakin besar. Kenapa? Melatih marketing gitu ya. Marketing itu menawarkan produk.
Itu juga kita buat aplikasi bagus, kalau nggak bisa menawarkan produk ya nggak laku juga. Itu yang biasanya kurang. Jadi ini salah satu contoh untuk bagaimana menawarkan produk kalian supaya dipilih oleh orang lain. Orang lain mau mengerjakan. Caranya gimana? Ya kalian buat poster. Isinya bagaimana? Isinya ya seperti ini contohnya gitu ya. Jadi ada nama kampus, judul, nama kelompoknya, penjelasannya, outputnya, gitu. Kalian jelaskan database-nya pakai apa, sistemnya apa, penggunaannya bagaimana. Yang penting ada logo kampus sama jurusan. Contoh yang lain, kalau di kampus lain sudah biasa yang buat seperti ini. Biasanya dalam bentuk poster atau banner. Nah, atau enggak seperti ini, fiturnya apa saja, terus aplikasinya apa ada, terus timnya siapa aja, kasih foto juga nggak apa-apa. Nanti saya tambahkan link URL untuk ngevote. Jadi semakin banyak vote-nya, ya nilainya juga bagus. Oke, seperti itu. Nanti sebelum dicetak, saya harap kalian kumpulkan dulu desainnya. Jadi saya mau lihat desainnya, terus mungkin ada beberapa masukan gitu. Kalau mungkin desainnya kurang bagus atau gimana. Oke, jadi nanti itu dikerjakan ketika UAS supaya lebih ramai UAS-nya. Semua mata kuliah yang saya ajar sebagian besar seperti itu ya di semester 3 atau semester 5 atau semester 6. Kalau semester 1 ya belum, karena belum buat project. Jadi silakan dikerjakan. Yang belum dapat kelompok silakan buat kelompok, tentukan topik, dicicil dari sekarang. Kalau susah menggunakan native Java AWT, silakan buat menggunakan NetBeans ya. Boleh menggunakan NetBeans, yang penting koneksi database, insert, update, delete-nya ada halaman admin seperti di mata kuliah pemrograman web. Tapi ini berbasis Java dan database-nya MySQL. Seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di grup. Oke, saya kira ini video untuk kelas TI 20A1 dan 20A2 yang kemarin saya nggak bisa masuk ya hari Kamis pagi dan siang. Oke, itu saja. Terima kasih untuk yang sudah melihat video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.